Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para penggemar balap motor di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel MGP Gacor. Di momen-momen paling menegangkan di ajang MotoGP, hari ini kita kembali menyaksikan seorang maestro beraksi. Namanya sudah menjadi legenda hidup, Marc Marquez. Namun kemenangan kali ini terasa berbeda. Kemenangan ini bukanlah kemenangan yang ia sambut dengan senyum lebar, melainkan dengan tatapan campur aduk, tatapan bangga namun juga prihatin. Perlombaan sprint baru saja usai dan seperti yang sering kita lihat, Marc Marquez kembali melesat di depan, melewati garis finish di posisi pertama. Ini adalah kemenangan yang semakin memantapkan posisinya di puncak klasmen. Sebuah langkah besar menuju gelar juara dunia yang sudah di depan mata. Timnya, Ducati, juga sudah mengunci gelar juara konstruktor, sebuah pencapaian yang fantastis. Namun, di balik kegembiraan itu, ada bayangan yang mengganggu, bayangan dari seorang pembalap lain yang jatuh di lintasan. Dan pembalap itu bukan orang lain, dia adalah saudaranya sendiri, Alex Marquez. Alex yang pada saat itu sedang memimpin balapan dengan luar biasa, tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh. Sebuah insiden yang mengakhiri impiannya untuk meraih podium hari ini. Bayangkan perasaan Marc saat itu. Di satu sisi, ia baru saja meraih kemenangan yang sangat penting. Di sisi lain, ia melihat saudaranya harus menyerah pada nasib yang kejam. Sebuah perasaan yang disebutnya sebagai kemenangan paling tidak menyenangkan. Marc dalam wawancara eksklusifnya dengan Jorge Lorenzo mengungkapkan perasaannya dengan jujur. "Marc, Anda menang, tetapi ada rasa pahit ya. Terutama karena insiden yang menimpa Alex." Marc pun langsung menjawab, "Ya Jorge, sejujurnya ini kemenangan yang paling tidak saya senangi. Saya tentu sangat senang untuk tim Ducati karena kami berhasil merebut gelar konstruktor. Tapi hari ini Alex lah yang pantas mendapatkannya. Dia menjalani akhir pekan yang luar biasa. Pagi ini dia terbang. Saya benar-benar sudah merasa tidak mungkin mengejarnya. Saya sudah mencoba yang terbaik, menyalip Fabio dan Acosta dengan agresif agar tidak terlalu jauh darinya. Tetapi dia memang lebih cepat. Saya sudah hampir menyerah dan saat itulah dia terjatuh." Kata-kata itu begitu tulus. Marc yang biasanya dikenal sebagai pembalap yang tak kenal ampun, kali ini menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ia mengakui bahwa ia sudah merasa tidak mungkin mengejar Alex. Ini adalah pengakuan yang langka dari seorang pembalap sekaliber Marc Marquez. Ia menceritakan bagaimana ia mencoba menempel di belakang Alex. Namun ia sadar bahwa risiko untuk jatuh terlalu besar. Alex terus menjauh sedikit demi sedikit dan tepat saat Marc merasa sudah menyerah, Alex melakukan kesalahan yang fatal itu. Namun Marc juga paham bahwa ini adalah bagian dari balapan. Trek yang sangat kritis berbeda jauh dengan sesi pagi. Sebuah kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah resiko yang harus dihadapi setiap pembalap. Wawancara terus berlanjut dan Jorge Lorenzo yang juga merupakan rival lamanya mengajukan pertanyaan yang menarik. Ia bertanya tentang titik lemah Marc di sirkuit. Marc jujur. Jorge Lorenzo berkata, "Marc, jujur, titik mana di sirkuit yang paling sulit bagimu?" Marc pun menjawab, "Hah? Itu sudah jadi rahasia umum sejak 2013 ketika saya berkompetisi melawan Anda, Jorge. Titik lemah saya selalu tikungan ke kanan. Tapi ya, dalam tes saya memang sedikit lebih lambat di sana. Namun saat balapan saya fokus. Saya coba untuk menutupinya, saya menyamarkannya. Tikungan cepat ke kanan memang selalu jadi kelemahan saya. Tapi saya coba mengimbanginya dengan tikungan ke kiri. Itulah mengapa di sirkuit dengan banyak tikungan ke kanan seperti di sini atau di Malaysia atau di Silverstone sekalipun,
saya selalu sedikit kesulitan. Tapi dengan motor Ducati ini segalanya jadi sedikit lebih mudah. Sebuah pengakuan jujur dan rendah hati dari seorang juara. Dia tahu kekurangannya, tapi ia juga tahu bagaimana menutupinya. Ini adalah ciri khas dari seorang juara sejati. Mereka tidak hanya menguasai kelebihan, tetapi juga pandai mengelola kelemahan. Lalu, bagaimana dengan balapan besok? Jorge Lorenzo kembali bertanya tentang strategi Marc untuk balapan utama. Jorge Lorenzo bilang, "Jadi, apa target Anda untuk balapan utama besok?" Marc pun menjawab, "Besok kita harus balapan dengan hebat. Tujuannya sekali lagi adalah mencoba meraih podium. Itu tujuan utama dan yang paling penting berada sedekat mungkin dengan Alex. Karena besok dia akan kembali menjadi pembalap andalan. Dia akan menjadi acuan." Tujuan yang sama sekali tidak berubah. Marc Marquez tetap menjadikan saudaranya sebagai tolak ukur, sebagai acuan untuk balapannya. Ini adalah ikatan yang kuat, ikatan yang melampaui persaingan di lintasan. Kini Marc memiliki 187 poin, lebih dari yang ia targetkan. Ia tahu gelar sudah di depan mata, namun ia juga tahu dalam olahraga tidak ada yang pasti sampai semuanya benar-benar terkunci. "Saya tidak akan berbohong," katanya. "Untuk saat ini ya, tapi kita lihat apa yang terjadi besok. Yang penting, meskipun situasi kejuaraan sangat berbeda, saya merasa lebih fokus sekarang daripada di awal musim, di mana saya membuat banyak kesalahan. Tentu saja kita bisa jatuh, kita bisa melakukan kesalahan, tapi sekarang kita harus terus fokus. Karena jika kita terus seperti ini hanya masalah waktu untuk meraih tujuan tertinggi." Tapi dalam olahraga, sampai semuanya benar-benar di dalam kantong dan terkunci, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan itulah Marc Marquez, seorang juara yang tidak hanya cepat di lintasan, tetapi juga memiliki kedewasaan dan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan, menghargai rival, dan yang terpenting, menyayangi saudaranya. Kemenangan ini, meskipun terasa pahit, adalah bukti bahwa ia tidak hanya membalap untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kehormatan keluarga dan tim. Demikianlah berita dari MGP Gacor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berita-berita terupdate lainnya. Dan salam gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.